Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil mannan, ashhadu an la ilaha illallah al-hakimur rahman, wa ashhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluhu sayyidu ahlil jinan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il muslimin. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulul maula azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma amin. Ma'asyiral jamaah, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberi kesempatan kepada kita untuk senantiasa menjemput peluang kebaikan. Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan bermanfaat kita di hari yang tidak ada manfaat kecuali rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam surat An-Nahl ayat 90 yang khatib bacakan tadi menjelaskan dua titik keseimbangan yang Allah perintahkan, yaitu al-adl dan al-ihsan. Allah memerintahkan kita berbuat adil dan Allah memerintahkan kita berbuat ihsan. Apa urgensi dua hal ini dalam kehidupan kita? Karena manusia dalam kehidupannya senantiasa merencanakan sesuatu, dia kadang kecewa atau merasa dirugikan atau merasa dizalimi. Di saat yang sama dia juga kadang merasa diapresiasi dan mendapatkan keuntungan atau hal-hal baik dalam setiap harinya. Karena itu Allah meminta kita untuk melakukan dua timbangan, yaitu al-adl dan al-ihsan. Mengapa Allah mendahulukan al-adl? Al-adl itu adalah konsep kita di dalam berbuat adil. Keadilan biasanya ditegakkan pada hal-hal yang tidak disukai. Ketika kita merasa dizalimi seseorang, maka hawa nafsu kita adalah membalas atau menghukum orang itu. Ketika kita merasa dirugikan, maka kita merasa harus perlu melakukan tindakan dan sikap. Dan karena itulah Allah memerintahkan berbuat adil. Allah bahkan mencontohkan, ketika seseorang melakukan keburukan, dia tidak akan pernah dibalas oleh Allah kecuali senilai dengan keburukannya. Berbeda dengan kebaikan yang diberikan sebagai imbalan, maka itu yang disebut dengan ihsan. Setiap satu kebaikan Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan secara teori seharusnya manusia lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Tapi pada faktanya, keburukan itu sekalipun nilainya sedikit, tapi dia akan mempengaruhi secara psikis, baik secara pribadi ataupun secara sosial. Jika ada 100 orang baik dan ada 1 orang berbuat buruk, maka yang akan diingat adalah 1 orang yang berbuat buruk itu. Jika kita memiliki 100 kebaikan di 100 hari dan kita melakukan 1 keburukan di 1 dari 100 hari itu, maka kemungkinan keburukan kitalah yang akan lebih dominan diingat oleh orang-orang di sekitar kita. Dan karena itulah kita dituntut berbuat adil dalam bersikap sehari-hari. Pada saat orang menzalimi kita, pertanyaan pertama adalah perspektif kita merasa dizalimi. Apakah kezaliman yang terjadi itu betul-betul dilakukan olehnya atau karena perspektif yang berbeda? Kezaliman ini menjadi sangat dimurkai oleh Allah karena Allah mengharamkan az-zulm. Allah mengharamkan az-zulm dan az-zulumat. Ya, yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Karena kezaliman ini akan berdampak besar. Karena itulah berbuat adil ini didahulukan menjadi pilar penting pada saat kita merasa tidak nyaman, pada saat merasa kita tidak ideal, maka yang harus kita lakukan adalah berbuat adil. Makanya perbuatan adil itu dilakukan pada orang yang kita cintai dan pada orang yang kita benci. Pada orang yang mencintai kita dan pada orang yang membenci kita. Ini harus berbuat adil. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist.
Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu. Sekalipun itu orang kita tidak suka atau dia tidak suka sama kita, kalau kita harus mengatakan dia itu pada saat itu tidak salah, kita harus katakan. Kalau pada saat itu dia salah, kita harus katakan. Sekalipun itu kepada orang yang kita cintai. Di surat, kalau tadi surat Al-Maidah, di surat An-Nisa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, sekalipun kepada diri kalian, kedua orang tua dan kerabat kalian. Nah, berbuat adil ini penting karena bahkan sekelas Abu Bakar As-Siddiq ditegur oleh Allah ketika padahal itu menjadi sangat manusiawi, ketika keponakannya yang dari sejak kecil diberikan santunan, diberikan rizki, diberikan tanggungan kehidupan karena miskin, tapi pada peristiwa Aisyah radhiyallahu anha dituduh berselingkuh, dia justru tidak membela, tapi ikut-ikutan menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Dan lalu Abu Bakar As-Siddiq bersumpah sejak saat itu dia akan hentikan subsidi dan bantuan yang diberikan kepada Mastah bin Usasah. Lalu Allah tegur, tidak demikian wahai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar merevisi sumpahnya, dia bayar kafaratnya, lalu dia terus berbuat baik karena keadilan itu sangat perlu ditegakkan dan itu artinya kelapangan. Maka Allah sempurnakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sedangkan berbuat ihsan itu adalah sebaliknya. Jika ada orang berbuat baik kepada kita bernilai 1, maka berbuat ihsan itu anjurannya kita lakukan kebaikan minimal 1,5 atau 2 kali lipatnya. Dan bahkan kepada orang tua juga demikian. Wabil walidayhi ihsana. Wabil walidaini ihsana artinya kita berbuat baik kepada orang tua, bukan kita dituntut lebih baik dari mereka berbuat baik pada kita, karena itu mustahil. Menyamai saja perbuatan baik orang tua kepada kita mustahil. Lalu mengapa Allah perintahkan kita berbuat ihsan kepada orang tua kita? Ini adalah kemampuan maksimal kita dalam berbuat baik kepada orang tua. Dan karena itu perbuatan ihsan itu didahulukan adalah wa ita'i dzil qurba. Kita diminta untuk berbuat ihsan kepada kerabat kita. Kerabat kita ini macam-macamnya banyak. Ada yang mengira kita serba mampu. Ada yang mengira kita ini bisa dijadikan tumpuan. Ada yang mengira kita tidak punya masalah. Ada yang kadang mungkin berkata-kata tidak baik terhadap kita. Maka berbuat adil dan berbuat ihsan itu dimulai dari tengah keluarga. Berapa banyak kita lihat, kita saksikan perseteruan antara suami dan istri, antara ayah dan anak, antara adik dan kakak, antara paman dan bibi, ya, antara paman dan keponakan dan seterusnya. Hari-hari ini kita dipertontonkan nilai keadilan dan nilai ihsan itu tercerabut dalam diri masyarakat kita. Dan yang terakhir adalah wayanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Luar biasa. Jika keadilan dan ihsan itu berlaku secara seimbang, terutama dimulai dari lingkungan kekerabatan, maka ada pilar penting terakhir yang harus kita perhatikan dalam struktur masyarakat sosial, yaitu pencegahan terhadap 3 hal buruk. Pertama al-fahsya, kedua al-munkar, ketiga al-baghi. Al-fahsya bentuk plural dari fahisha, yaitu kemaksiatan yang dikira hanya berdampak secara personal antara dia dengan Allah saja. Tapi ketahuilah, ketika seseorang menyepelekan kemaksiatan yang dikiranya hanya berdampak pada dia dan Allah saja, maka orang itu akan memudahkan dirinya, membuka dirinya untuk melakukan kemungkaran. Kalau kemungkaran itu apa? Kemaksiatan atau keburukan yang berdampak secara sosial, sedangkan al-baghyu adalah kemaksiatan dan kemungkaran yang sudah jelas-jelas salah tapi dilakukan dengan bangga dan melampaui batas. Contoh, ketika ada orang mengatakan saya tidak sholat, urusan saya dengan Allah, maka itu adalah fahisha. Saya berzina, sama-sama suka, itu adalah fahisha. Saya minum, mabuk, berjudi, melakukan itu atas dasar saya dengan urusan saya dengan Tuhan saya, maka itu disebut dengan fahisyah.
Jika fahisyah itu dibiarkan, jika seseorang merasa bahwa dia berbuat maksiat itu urusan dia dengan Allah saja, dengan Tuhan saja. Jika dibiarkan maka akan menjadi kemungkaran. Dan kemungkaran ketika dibiarkan maka akan menjadi al-baghyu. Al-baghyu itu adalah jenis kerusakan yang sulit untuk dilawan. Kita tahu itu salah, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini kita tahu bahwa korupsi itu buruk, tapi kita tidak akan bisa mencegahnya. Kita tidak akan mampu melawannya. Hari ini kita merasa bahwa konsep di dalam bernegara itu seharusnya begini, tapi yang terjadi adalah begitu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena pencegahan sudah bukan terlambat, tetapi tidak dilakukan dari sejak al-fahisha berubah menjadi mungkar dan kemudian menjadi al-baghyu. Ya'idzukum, Allah ingatkan ini, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian ingat bahwa proses segala sesuatu itu dimulai dari yang paling kecil. Karena itulah Allah mulai dari berbuat adil. Berbuat adillah kalian kepada istri kalian. Berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Berbuat adillah kalian kepada suami-suami kalian. Ini berbuat adil dalam kehidupan sehari-hari, berbicara kepada hal-hal yang sesuatu kita tidak inginkan. Ketika kita tidak diapresiasi, kita harus berbuat adil, kita harus terima. Ketika kita mungkin merasa dizalimi, kita harus adil, kita harus stay, harus kuat. Ketika kita mengapresiasi, kita juga harus adil. Orang yang layak kita apresiasi meskipun dia kita tidak suka, maka berbuat adillah. Lalu kemudian perbuatan ihsan kita kuatkan di tengah keluarga kita. Perbuatan ihsan dengan menyiapkan pendidikan yang kuat, supaya anak-anak kita kuat ketika dia baik di dalam rumah. Saya katakan, khatib katakan sekali lagi, di dalam rumah. Karena di dalam rumah tantangannya sangat besar. Dimulai dari tontonannya, dari gadgetnya, dari pergaulan di dalam rumahnya yang menembus ruang-ruang karena masuk di situ internet, sampai kemudian keluar rumah. Yang hari ini banyak sekali regulasi-regulasi bahkan di tingkat nasional yang membahayakan anak kita. Belum lama muncul itu peraturan tentang pembagian alat kontrasepsi kepada para pelajar, yang tentu kita tidak paham apa maksud dari regulasi itu. Jika yang dimaksudkan adalah untuk menjaga mereka, tapi ya ini adalah seperti halnya pisau yang bermata dua yang lebih banyak madaratnya. Karena ini nanti akan berdampak pada kerusakan moral. Seharusnya pendidikan yang terjadi bukan seperti itu. Kita kuatkan anak kita dengan wa ihsan wal ihsan wa ita'idzil qurba. Bahasa yang digunakan Al-Qur'an itu adalah al-ita. Al-ita itu memberi materi awalnya, tapi tanpa melakukan tanpa dipicu oleh motif yang tertentu. Orang memberi hadiah karena mengapresiasi. Orang memberikan hibah karena dia suka. Orang memberi al-ata itu ada kalanya mungkin dia ingin dibalas diberi. Tapi Al-Qur'an menggunakan kata-kata ita karena itu struktur sosial. Seseorang membeli anaknya karena cinta. Seseorang mendidik anaknya karena memproteksi mereka. Maka jika anak-anak kita hak-hak pendidikannya, kesetaraannya mendapatkan hak pendidikan kita lakukan dengan baik, maka yang terakhir, tiga yang terakhir itu bisa kita bendung. Wayanha anil fahsya, karena anak-anak kita bisa menjelma meniru seperti halnya Nabi Yusuf. Di dalam penjara dia tetap jadi orang baik. Ketika berkuasa dia tetap menjadi orang baik. Ketika di dalam sumur dia tetap menjadi orang baik. Maka anak-anak kita ini ketika dengan seperti itu dia mampu menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir khutbah khatib ingin menegaskan sekali lagi, memaknai kemerdekaan yang hari ini, hari-hari ini bahkan mungkin kita akan mengenang jasa-jasa para pahlawan. Apa sesungguhnya makna kemerdekaan? Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita merasa merdeka di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahwa kita merdeka di dalam merepresentasikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah merdeka ketika kita mampu melakukan pencegahan dan memproteksi diri dan keluarga kita dari al-fahsya, dari al-munkar, dari al-bagh. Pada saat itu kita benar-benar merasa terpanggil seperti yang Allah Subhanahu wa taala panggil di akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa an-nafsul mutmainnah? Karena ini adalah nafsu yang terupgrade. Setiap manusia dibekali nafsu yang disebut dalam surat Al-Qiyamah an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah itu apa? Jiwa yang ketika melakukan kesalahan secara otomatis dia akan menyesal. Itu defaultnya manusia. Ketika dia merasa tidak beres, dia akan menyesal. Tapi jika dia pupuk dengan kebaikan, maka dia akan naik grade-nya menjadi an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang akan puas ketika dia melakukan kebaikan. Jiwa yang akan tenang ketika dia taat dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika nafsul lawwamah ini tidak di-upgrade, dia hidup dengan lingkungan hedonistik, kehidupan yang serba dinilai secara materi, hawa nafsu yang telah merajai, maka dia akan terdowngrade menjadi an-nafsul ammarah bisu. Dia tidak akan puas kecuali ketika menzalimi orang. Dia tidak akan puas ketika kecuali ketika melihat kemaksiatan. Dia tidak akan puas ketika melakukan hal-hal buruk kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita, lingkungan kita terbebas dari hawa nafsu, an-nafsul ammarah, dan mampu kita dalam berbuat adil, berbuat ihsan kepada kerabat kita, serta masyarakat kita dilindungi dari 3 hal tadi itu, al-fahsya, al-munkar, dan al-bagh. Aqulu qawli hadza, ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il mu'minin. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa nahana 'anil furqati wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaqulul Maula 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna min ahli al Qur'an wahsyurna fi zumrati ahli al Qur'an. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wad du'afa wal mustad'afin fi Filistin wa fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma iftah lahum fathan qariba. Allahumma anzilis sakinata alaihim. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma shfi mardahum wa jarhahum. Allahumma shfi mardahum wa jarhahum. Allahumma harril masjidal aqsal asir wa a'idhu ila rihabil muslimin warzuqna as-salata fihi ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimissalah.